Gimana hari ini ada preskon terkait Bang Suryo hari ini? Seperti apa, Bang? Jadi hari ini tim kuasa hukum kami ya itu menyelenggarakan press conference untuk menjawab kemarin yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Jadi intinya adalah ada beberapa hal yang kita cermati dalam press conference kemarin. Yang pertama adalah selalu dikatakan bahwa perkara di Bareskrim itu sudah selesai. Tidak. Yang bisa menyelesaikan suatu perkara itu adalah putusan pengadilan. Jadi bukan hasil laboratorium forensik, dan apalagi hasil laboratorium itu banyak sekali terdapat hal yang pantas dipertanyakan, ya seperti pembandingnya tidak jelas, kemudian belum clear dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemarin ada yang lucu sekali. Salah satu kuasa hukum dari Jokowi itu mengatakan bahwa kalau ijazah itu dibuka kepada publik itu akan chaos. Ini saya kemudian menjawabnya dengan tulisan bahwa ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu logika lucu sekali dan kekanak-kanaan gitu ya. Karena seperti kita mau belok kanan tapi sayanya kiri. Tidak ada orang buka ijazah itu terus jadi chaos kecuali ijazahnya palsu. Nah itu bisa jadi chaos. Yang ketiga yang selalu dikatakan adalah kalau membuka ijazah itu adalah melanggar yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kebetulan memang saya selaku pribadi dulu ikut menjadi tim perancang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu pada sebelum itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008. Dan pada saat disahkan 2 tahun sesudahnya, tahun 2010 30 April, saya adalah menjadi bagian dari Komisi 1 DPR, anggota Komisi 1 yang mengkawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Di situ memang ada pasal 17 huruf H yang mengecualikan kalau itu informasi pribadi, termasuk diantaranya adalah tentang pendidikan. Dan pendidikan itu meskipun itu tidak tertulis ijazah, mereka mencantumkan itu. Padahal kalau dalam naskah akademiknya clear banget. Yang termasuk pendidikan itu kalau KHS, kartu hasil studi. Tapi justru KHS-nya malah kemarin ditampilkan oleh Bareskrim. Jadi sebenarnya melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu siapa gitu. Tapi yang paling penting, yang jarang pernah diungkap, pasal 28. Itu ada, pasal 18 dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada. Pasal 18 ayat 2 itu menjelaskan mana yang dikecualikan, tapi dikecualikan lagi kecuali kalau dalam ayat 2-nya itu untuk kepentingan pejabat publik. Jadi kalau pejabat publik itu tidak bisa dikecualikan. Pejabat publik itu harus dibuka dokumennya, termasuk dengan ijazahnya. Nah, jadi itu ya hari ini tim advokasi yang terdiri dari Pak Petrus Celestinus sebagai tim untuk bidang litigasi dan non litigasi di Bapak Ahmad Kosinudin dan beberapa sahabat-sahabat lawyer lainnya termasuk Pak Jahmada yang ada di samping saya dan juga Pak Sam dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling penting. Dan perkembangan terbaru update yang dilakukan oleh, jadi kalau hari ini tidak ada teman-teman mungkin kangen dengan Bang Respon ya, kami berbagi tugas. Jadi kali ini Bang Respon yang melakukan perang gerilya di lapangan setelah beliau hadir untuk menyimak sidang di Pengadilan Negeri Solo. Beliau kemarin juga sempat besuk ya untuk menengok saudara kita Bapak Bambang Trimulyono yang ada di Lapas Sragen. Alhamdulillah Pak Bambang Trimulyono kondisinya sehat-sehat dan baik-baik saja, dan mohon doanya untuk mungkin beberapa waktu lagi beliau akan keluar, dan kalau itu keluar nanti mungkin keluarnya adalah pembebasan bersyarat, itu tentu akan menambahkan satu semangat energi bagi kita lagi semuanya. Yang kedua adalah beliau juga mengunjungi desa yang disebut KKN ya, Desa Ketoyan di Kecamatan Wonosgoro yang ada di Kabupaten Boyolali. Diedarkan oleh berbagai akun-akun hoax ya, yang itu tergabung dalam Ceboker Nusantara. Mereka mengatakan Respon nggak dapat apa-apa. Justru Respon itu mendapatkan banyak sekali data bahwa desa itu sudah disetting. Karena apa? Karena kan sebelumnya diinformasikan KKN itu tahun 83 kata Bareskrim. Tapi ternyata pada saat yang sama Jokowi mengatakan 3 hari yang lalu bahwa KKN-nya adalah tahun 85 awal. Belum sempat ngeralat informasi yang ada di desa itu. Jadi desa itu semua masih kayak kur gitu ya, mengatakan tuh 80, tapi tidak ada bukti otentik. Jangankan tulisan tangan, saksi yang melihat langsung pun tidak ada. Yang bisa dikatakan hanya katanya ada petugas fotokopi, tapi itu katanya ayahnya dulu sudah meninggal, atau katanya ini dulu lurahnya yang sudah berkuasa 32 tahun namanya Pak Jenuk atau Pak siapa sudah juga meninggal. Jadi ya susah kalau mengandalkan informasi katanya itu. Dalam bahasa hukum, bahasanya Pak Jahmada, kalau hanya katanya itu adalah testimonium di auditu. Jadi itu tidak berguna. Itu hanya diinformasikan oleh orang lain, tidak ada nilainya. Jadi itu menemukan bahwa yang namanya KKN itu masih dipertanyakan. Yang berikutnya yang paling menarik apa? Beliau ketemu yang namanya Pak Kasmujo.
Insinyur Pak Kasmujo, ya di Pogong rumahnya di dekat UGM. Dan meskipun dengan keterbatasannya dan meskipun itu kelihatan betul Pak Kasmujo itu agak